Banyak hal yang terjadi di TWUM 2024. Itulah sebabnya saya yakin ini adalah tahun istimewa bagi tim dan pengguna keduanya. Dari sistem Guild update bulan April, yang terbaru update Forbidden Liberty. Tim TWUM terus berkembang untuk menawarkan lebih banyak konten dan fokus di dalam game, menaruh banyak pemikiran dan usaha. Untuk menampilkan pembaharuan yang kami janjikan, ada sedikit keterlambatan dalam jadwal. Kami mencoba memberikan produk yang lebih baik dan akhirnya ada di sini. Kami dengan bangga mempersembahkan konten server pertempuran Perang Inotia. Bahkan server terkuat di TWUM, saya rasa setiap pengguna TWUM menanyakan pertanyaan ini setidaknya sekali selama permainan game. Kami memiliki beberapa konten GVG di mana guild saling berhadapan, tetapi belum pernah ada pertarungan server lawan server. Itulah sebabnya kami para pengembang juga mengalami penasaran yang anehnya membawa kami ke titik di mana kami memperkenalkan update Inotia War. Perang Inotia adalah pertama kalinya konten pertempuran server lawan server besar-besaran. Dalam Perang Inotia, guild terkuat di setiap server bersaing dalam permainan di antara 4 guild dengan hingga 160 pemain yang akan bertarung. Peserta dapat menikmati elemen PvE Perang Inotia, hunting monster yang ada di lapangan, dan mendapatkan elemen PvP ketika mereka bertarung dengan player yang lainnya. Perang Inotia akan diadakan setiap musim untuk menentukan guild dan server mana yang finish paling depan. Ada upaya sebelumnya untuk mengadakan pertukaran antar server. Kami telah membuka server pengujian tempat kami mengumpulkan pengguna dari server yang berbeda untuk menjalankan pengujian pembaruan mesin pendahuluan era terbaru yang meninggalkan kesan baik pada tim. Ketika kami menyaksikan bagaimana pemain dari server yang berbeda berbaur. Dari pengalaman ini kami yakin bahwa konten antar server resmi pasti akan menambah keseruan dalam game dan mulai mengembangkan Perang Inotia. Berbagai jenis monster akan muncul di medan Perang Inotia. Mereka dibagi menjadi 3 tipe, normal, bernama, dan boss. Ada 3 monster normal untuk mencari item, dan 2 monster yang bernama. Dan monster boss memberikan poin yang penting untuk kemenangan, dan akan menjadi perburuan wajib bagi para peserta. Tapi inti dari Perang Inotia adalah PvP dan bukan PvE monster ini. Tidak akan terlalu sulit untuk dijatuhkan. Namun demikian dalam kasus monster bernama, mereka akan menerapkan tipe muslihat berbeda untuk menyoroti elemen-elemen strategis. Nama monster akan muncul pada jam yang ditentukan. Monster bernama menawarkan poin kemenangan yang dibutuhkan pemain untuk memenangkan permainan, yang membuat guild yang berpartisipasi bentrok dalam prosesnya. PvP pertama dalam Perang Inotia terjadi ketika para pemain bersaing untuk mendapatkan nama monster. Dan keempat guild yang berpartisipasi akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan monster boss yang muncul di tengah-tengah pesta. Itu akan menjadi adegan PvP yang unik. Pertempuran skala besar di ruang terbatas. Komunikasi dan strategi adalah kunci utama dalam Perang Inotia untuk mendapatkan poin. Statistik dan level individu tidak dapat di-overlock, tapi menganalisis taktik dan manuver lawan serta menghasilkan strategi balasan. Dengan berkomunikasi secara dekat dengan rekan satu guild, mungkin akan mengubah jalannya pertempuran dalam Perang Inotia. Medan Perang Inotia War akan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. 4 guild yang berpartisipasi dalam Perang Inotia masing-masing akan terdiri dari tim beranggotakan hingga 40 orang dan memulai di lokasi yang sudah ditentukan. Setiap guild akan pindah ke titik awal yang diinginkan. Dan ketika anggota mati saat pertempuran di konten, ia dapat berpindah lagi di titik awal yang diinginkan dia. Medan pertempuran dirancang untuk membuat guild bertemu satu sama lain dan sering melakukan pertempuran secara bertahap. Penempatan monster juga akan mempertimbangkan hal ini. Jadi penting untuk memahami tata letak lapangan untuk mendapatkan strategi yang efektif. Perang Inotia akan dibuka setiap 4 minggu sekali. Karena Perang Inotia akan sangat kompetitif dan menuntut strategi, maka akan terjadi sebuah perbedaan di antara guild setiap musim dalam hal keterampilan dan pengalaman.
Inilah alasan kami menambahkan fitur sistem liga untuk memungkinkan guild dengan kemampuan yang sangat baik untuk saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Dan mengklasifikasikan guild menjadi 3 grup. Kami berencana untuk memasukkan hingga 40 guild ke dalam sistem. Guild yang berpartisipasi dipromosikan, terdegradasi, atau tereliminasi sepanjang musim, dan guild yang tereliminasi dapat bergabung kembali dengan musim tersebut dengan mendaftar kembali. Guild baru akan menggantikan guild yang tersingkir di liga. Dan penghapusan serta penambahan ini akan membuat liga tetap aktif. Gimmick sampai batas tertentu, tetapi tidak semua guild dapat berpartisipasi bersama-sama, karena ini akan menjadi kompetisi antar guild tingkat tinggi. Ketika guild melamar liga, guild yang dipilih akan membentuk liga dan bersaing di antara mereka sendiri. Kompetisi kelas atas mendapatkan imbalan kelas atas. Dan Anda bisa membeli barang langka dengan token Inotia. Apa sih Inotia token? Player Inotia bisa mendapatkan poin. Didapatkan dengan membunuh monster atau mengalahkan musuh. Mereka bisa menukarkan Inotia Point menjadi Inotia Token dengan NPC ditempatkan di setiap area spawn dan beli hadiah keren dengan token Inotia. Yang perlu diingat di sini adalah semakin banyak poin yang Anda gunakan untuk menukar token, semakin baik nilai tukarnya. Dengan kata lain, pertukaran lebih efisien. 500 poin sekaligus daripada melakukan 5 pertukaran dengan 100 poin, karena yang pertama akan menawarkan lebih banyak token. Tetapi Anda harus menyeimbangkan titik Inotia Anda, karena musuh dapat mencuri tabunganmu. Jadi mungkin ada baiknya untuk menukarkan sejumlah kecil uang dari waktu ke waktu. Tidak ada imbalan tanpa kerja keras. Yang menghadiahkan item yang bisa dibeli dengan token Inotia akan sangat diminati dan patut dinantikan. Ditambah lagi, semua peserta akan menerima hadiah partisipasi. Terlepas dari kinerja mereka, jadi lihatlah imbalannya juga. Perang Inotia War juga menawarkan hadiah baru yang telah lama ditunggu-tunggu oleh semua penggemar TWOM. Untuk pertama kalinya dalam sejarah TWOM, sistem berkendara akan diperkenalkan. Seperti yang mungkin Anda perhatikan dari namanya. Item berkuda akan memungkinkan Anda melakukan perjalanan di peta dengan kecepatan lebih dari sebelumnya. Beberapa bahan khusus diperlukan untuk membuat item berkuda, dan bisa juga didapatkan dengan memainkan Inotia War. Elemen pengembangan baru lainnya dan kostum juga dipersiapkan sebagai hadiah perang Inotia. Bagaimana hadiah perang Inotia bisa diperoleh? Perang Inotia akan menampilkan sistem distribusi baru dengan nama tempat penyimpanan guild. Di penyimpanan guild, semua anggota guild dapat melihat item yang diperoleh dalam perang Inotia. Mereka juga dapat melihat siapa yang mengambil hadiah. Sistem distribusinya akan menjadi transparan, yang dirancang untuk membuat lebih banyak pemain puas saat mereka memenangkan item yang diinginkan. Kami memberikan gambaran umum tentang pembaharuan perang Inotia yang akan datang. Pembaharuan ini membawa sedikit beban bagi tim kami karena ini merupakan hasil dari banyak tantangan dan rintangan. Kami juga tertarik pada masalah pengoptimalan, masalah bahasa, dan masalah yang lainnya. Karena perang Inotia diperuntukkan bagi pemain dari seluruh dunia. Kami mohon maaf atas keterlambatan jadwal yang dihasilkan dari upaya kami untuk mencapai perbaikan. Kami berharap dapat mendengarkan banyak masukan langsung dari pengguna kami selama CPT bulan Desember. Mohon dinantikan perang Inotia. Mohon terima juga hadiah kupon yang telah kami siapkan untuk mengucapkan terima kasih. Ini adalah akhir yang kami sampaikan. Terima kasih.